Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan bil khusus para asatid yang ada di sini, bil khusus Ustaz Azmi Dawud dan para asatid yang lainnya, semoga sisa umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan Sahih Hadis Qudsi yang ke-57. Hadisnya sahih dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau menuturkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la'arifu akhiru ahli nari khurujan minan nari wa akhiru ahli jannati dukhulan al jannata. Ini sungguhnya aku, pasti kata Nabi, la'arifu, pastilah aku ini mengetahui. Beliau tahu karena diberitahu oleh Allah. Karena Nabi kalau ngomong soal agama itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ini bukan ramalan, bukan, tapi memang nubuat yang berdasarkan wahyu. Nabi itu kalau tidak berdasarkan wahyu diharuskan mengucap insyaallah. Makanya beberapa kali Nabi mengucapkan insyaallah, berarti itu prediksi pribadi beliau. Tapi kalau yang berdasarkan wahyu, Nabi enggak pakai insyaallah, sudah wahyu. Inni la'arifu akhiru ahli nari khurujan. Sungguh aku mengetahui orang yang paling akhir, ahli neraka yang paling akhir, apanya khurujan, keluarnya, minan nari, dari neraka. Wa akhiru ahli jannati, dan penduduk surga paling akhir, apanya, dukhulan, masuknya, al jannata, ke surga. Yu'ta birajulin fayaqulu salu an sighari dunubihi wakhba'u kibaraha fayaqulu laha amilta kada wa kada yauma kada wa kada amilta kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Qala fayaqul lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Qala fayaqulu ya rabbi laqad amiltu asya'a ma araha hahuna. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Nah, jadi
didatangkan birojulin seseorang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqul, maka berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, salu an sighari dzunubihi, tanyailah dia tentang dosa-dosa kecilnya. Wakhba'u kibaraha, dan tanyakan kepadanya dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Jadi yang di kasus yang dosa-dosa kecil, yang dosa besar disembunyikan dulu. Fa yuqal lahu, maka dikatakan kepadanya, amil takada wa kada yauma kada wa kada, kamu telah berbuat begini pada hari ini. Amil takada wa kada fi yaumi kada wa kada, kamu telah berbuat begini di hari ini gitu. Ditanyakan, pokoknya didetilkan di pertanyaannya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, fa inna laka makana kulli sayi'atin hasanatan. Fa inna laka, maksudnya bagimu, makana kulli sayi'atin, tempat setiap keburukan ada hasanatan, kebaikan. Untukmu setiap keburukan itu digantikan dengan kebaikan. Kemudian qala, dia berkata, fayaqulu, maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku. Qala, Nabi bersabda, fayaqulu, maka berkata orang tadi itu, ya Rabbi, wahai Rabbku, laqad amiltu asya ma araha hahuna gitu. Kata orang itu, laqad amiltu, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah melakukan banyak hal yang tidak aku lihat di sini. Terus perawi berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW tertawa setelah cerita itu, hatta badat nawajiduhu, hingga tampak gigi gerahamnya. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Nabi kalau tertawa biasanya hanya kelihatan gigi serinya. Ini ketawanya sampai gigi gerhamnya kelihatan. Ya, itu jarang terjadi. Tapi itu menunjukkan betapa Nabi menganggap, ya, kok lucu tenan wong iku. Kok lucu banget orang itu. Jadi ada seorang hamba yang paling akhir masuk surga, paling akhir keluar dari neraka. Ya kalau dibahas semua habis itu. Cuman kan sengaja Allah bilang kepada hamba itu, kepada para malaikat, dosa besarnya disimpan aja. Yang dibahas dosa kecilnya aja. Ya takoni, didetilkan tas. Ya dibuat tegang dulu. Suka-suka Allah kalau maunya begitu sistemnya. Begitu tanya detil tentang masalah dosa kecil-kecilnya itu, terus kemudian disabdakan dalam hadis ini, kata malaikat kepada orang itu, untukmu pada setiap kebaikan keburukan diganti dengan kebaikan. Nah, saya nggak tahu yang ditanyakan tadi itu apakah disertai dengan amal soleh sesudahnya atau tidak, karena setiap orang itu pasti punya kebaikan. Karena seburuk-buruknya manusia itu pasti punya kebaikan. Nah, sementara rumusnya itu gini. Kalau di surah Hud ayat 114 itu, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu dihapus dengan keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi orang ini setiap kebaikannya di masa lalu, untuk dosa kecilnya itu dihapus dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan kata Imam Nawawi, memang yang dihapus dengan amal soleh secara otomatis itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu memang menuntut adanya taubat memang. Kalau untuk dosa besar itu. Kalau dosa kecil itu dihapus dengan amal soleh, dengan wudu, dengan sholat, melangkah ke masjid, duduk di majelis ilmu, itu dosa kecil rontok itu. Tanpa taubat rontok dosa kecil itu. Nah, namun kata Imam Nawawi, kalau dosa kecilnya habis gara-gara amal solehnya banyak banget, itu dalam syarah Sahih Muslim, jadi Al-Minhaj
itu kalau sampai habis, maka dosa besarnya pun diringankan. Dosa besarnya pun diringankan. Nah, tepatnya saya kurang tahu ya, apakah maksudnya terkait dengan ayat itu dosa kecil ini dihapus, atau karena memang sudah selesai masa hukumannya di neraka sehingga selesai pula dosanya gitu, karena sudah dibakar habis di neraka itu. Karena kan prinsipnya untuk orang yang beriman itu nerakanya itu tidak memberat kalau untuk orang beriman itu. Jadi semakin lama nerakanya itu semakin meringan seiring dengan habisnya dosa itu yang berujung pada dimasukkannya ke surga pada akhirnya. Tapi kan tidak enak ada kata pada akhirnya itu kan tetap nggak enak ya, karena gosong dulu. Nah, tetap target kita, niat kita, harapan kita kepada Allah adalah semoga kita ini masuk surga tanpa hisab ya, tanpa adab. Amin Allahumma amin. Itu harapan kita. Makanya jangan meremehkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan meremehkan doa Allahumma ajirni minan nar. Karena saya pernah sampaikan sini ada hadis Sahih Muslim, disebutkan bab tentang neraka yang berbicara itu. Jadi di bab tentang hari akhir maksud saya, di Sahih Muslim itu disebutkan bahwa ketika ada orang yang mau dimasukkan ke neraka, neraka itu tidak mau terima. Jadi neraka itu nggak mau terima. Kata neraka, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dilindungi dari siksa saya, dan doanya Allah kabulkan. Saya nggak mau terima orang ini kecuali Allah yang mengizinkan. Akhirnya konfirmasi kepada Allah, Allah nyatakan bebas dari api neraka, dari siksa api neraka. Itu kiranya makna dari firman Allah di surah Ali Imran ayat 185 itu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapapun orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia sungguh telah beruntung. Kemudian jangan lupa untuk terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, karena baik sangka kita kepada Allah itu juga menyelamatkan kita dari neraka. Di samping hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Ada juga riwayat di Sahih Muslim juga itu, ketika ada orang yang hendak dimasukkan ke dalam neraka, dia bergumam, dan orang kalau di akhirat nanti nggak akan bisa berkata-kata kecuali diizinkan oleh Allah. Karena saat itu la yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala shawab. Orang ini berkata, ya Allah, tidak begini yang kusangkakan tentang dirimu. Lantas Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, apa yang kamu sangkakan tentang diriku, dan Allah tentu maha tahu. Kalau Allah bertanya, Allah maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi saja. Kata orang itu, dulu semasa hidup aku selalu menyangka Allah adalah zat yang maha baik, maha kasih, maha sayang, pokoknya bla bla itu mafhum riwayatnya. Terus Allah nyatakan dia bebas dari api neraka. Maka jaga selalu husnudzon, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Nah, pada akhirnya orang ini ya berkata tadi, saking detilnya rincian dosa kecil yang dibahas itu, sampai orang itu berkata, perasaan ada banyak hal yang saya tidak pernah melakukan ya Allah, tapi kok ada catatannya gitu. Perasaan ada banyak hal yang saya tidak melakukan, tapi kok ada catatan-catatannya itu. Memang kadang dosa kecil itu kan dosa yang kita nggak ngerasa kalau itu dosa gitu, masalahnya gitu. Ada banyak orang itu tahu perbuatan baik tapi tidak tahu perbuatan dosa. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang kepada Nabi nanya, apa saja ya Rasulullah hal-hal yang harus saya hindari. Ketika banyak orang bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah, Abi Dzar nanya tentang sesuatu yang harus dihindari. Nah, karena tadi itu ada banyak orang yang mungkin dia tahu banyak kebaikan tapi tidak tahu dosa, tidak tahu dosa. Ya karena dia pahamnya hanya kebaikan saja. Dia tidak tahu, dia taunya sedekah itu baik misalnya.
tapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan harta dengan halal dan thayyib misalnya gitu. Dia tahu bahwa berbagi itu baik, tapi dia tidak tahu skala prioritas dalam berbagi, sehingga rawan kena talbis iblis misalnya. Dia tahu bahwa silaturahim itu baik misalnya, tapi dia tidak tahu misalnya batasan-batasan di dalam bersilaturahim misalnya. Nah, sehingga terus kemudian terjadilah hal-hal yang mungkin terlarang di dalamnya, sehingga apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah dosa tanpa disadari tadi itu. Nah, sebenarnya gini, ini sebenarnya ya. Untuk jenis-jenis dosa yang memang kita itu, satu nggak sengaja, yang kedua lupa ya, nggak sengaja dan lupa. Itu sebenarnya termasuk jenis-jenis dosa yang sudah Allah ampuni bahkan sebelum kita berbuat sebenarnya, karena sudah dijamin dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Masuk wala Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sudah dijamin dalam ayat itu sebenarnya. Namun namanya orang kan bisa saja dia menyengaja meniatkan sesuatu itu, sehingga bukan sesuatu hal yang tidak dia sengaja, tapi dia sengaja, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang dosa baginya. Atau itu merupakan sesuatu yang dia lakukan bukan karena dasar lupa, tapi karena memang sebuah kesengajaan yang dia ingat dengan sengaja melakukannya. Cuman karena dia tadi lagi-lagi nggak tahu kalau itu perbuatan dosa, ya dia melakukan saja, nggak tahu, orang nggak tahu. Nah, Ustaz, katanya orang nggak tahu itu nggak dihukum, Ustaz. Kan ada ayat, ada istilah al-udhru bil jahli. Al-udhru bil jahli itu dimaafkan karena kebodohannya. Begini, sependek yang saya pahami tapi ya, begini. Bodoh itu ada kalanya dia sudah belajar, tapi ilmunya belum nyampe gitu. Ngajinya babnya belum nyampe gitu. Yang kedua, ada yang bodoh itu tidak mau belajar. Nah, yang ketiga itu memang tidak ada akses untuk belajar, baik karena faktor geografis sehingga tidak sampai kepadanya syariat atau ajaran Islam, atau kelemahan secara fisik ya, apa karena ada keterbelakangan mental atau apa macam-macam lah, ada udzur di situ loh. Nah, untuk tipe yang pertama dan yang kedua itu insya Allah, untuk pertama dan ketiga itu insya Allah dimaafkan. Artinya dia punya hujah nanti di hadapan Allah, saya sudah belajar ya Allah, cuman memang ilmu saya belum nyampe. Saya sudah belajar ya Allah, cuman memang saya sudah banyak bertanya ya Rasulullah, ya Allah, tapi nah itu insya Allah itu dimaafkan karena dia sudah berusaha gitu, sudah berusaha. Cuman yang kedua ini karena dia mualas nggak mau belajar, jadi dia nggak mau ngaji, mualas nggak mau belajar. Maka orang ini dia tidak dihukum karena bodohnya, enggak. Dia tidak dihukum karena bodohnya, enggak. Tapi dihukum karena mualasnya itu. Paham enggak? Nah, jadi orang yang kedua itu dia tidak dihukum karena bodohnya. Kenapa? Karena memang orang enggak akan dihukum karena kebodohannya memang. Cuman karena dia mualas itu, maka dia dihukum karena malasnya itu, karena mualasnya itu. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ulah. Karena pendengaran, penglihatan, hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kamu pakai apa dulu mata kamu itu, kuping kamu itu, hati kamu itu? Kok enggak dipakai untuk belajar, itu maksudnya itu. Padahal talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nah, di situ itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi untuk kebodohannya dia enggak akan dihukum karena kebodohannya, enggak. Memang enggak akan dihukum.
Orang karena kebodohannya nggak akan dihukum. Cuman kalau dia bodoh tentang agama ini karena nggak mau belajar, karena mualesnya, maka dia akan dihukum karena mualesnya itu. Maka bersyukurlah pada Allah, panjenengan, saya, kita yang alhamdulillah masya Allah masih mau belajar agama ini, mau bertanya kepada ahlinya, mau membaca, alhamdulillah masih mau mendengarkan, alhamdulillah. Karena di antara orang yang dikehendaki baik oleh Allah dalam hadis Sahih Bukhari adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapapun orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agama ini. Maka kalau panjenengan, saya, kita masih terus mau belajar untuk memahami agama ini, bersyukurlah pada Allah. Semoga ya kita termasuk yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Keutamaan para syuhada sekarang. Sekarang hadis qudsi yang ke-58. Hadis qudsi yang ke-58. Hadisnya sahih dari Masruq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'alna, kami bertanya, Abdullah kepada Abdullah wa Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah banyak, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sa'alna, kami bertanya Abdullah kepada Abdullah wa Ibnu Mas'udin, dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an hadhil ayati, tentang ayat ini di surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan sekali-kali janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rizki. Ayat ini ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ama inna qad sa'alna an dzalik. Ia menjawab, Ama inna qad sa'alna an dzalik. Kami dulu pernah bertanya tentang itu. Kamu nanya ke saya, iya, kalau bahasa kita iya. Saya juga pernah nanya ini tentang ini. Pernah nanya ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya baca beberapa riwayat itu ya, ada pertanyaan tabi'in itu yang sahabat menjawab, nah pertanyaanmu itu pernah aku tanyakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering. Jadi apa yang kamu tanyakan itu pernah aku tanyakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini berarti. Ama inna qad sa'alna an dzalik. Iya. Saya pernah nanya ini. Saya pernah nanya pertanyaan kamu itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil. Lantas Rasulullah menjawab saat itu, kata Abdullah bin Mas'ud, arwahuhum, arwahnya para syuhada itu fi jawfi tayrin khudrin, berada di jauf. Ada yang mengatakan jauf itu ya tembolok atau perut burung yang berwarna hijau. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsh. Dia yang tinggal atau yang punya lampu-lampu yang bergelantungan di arsh. Jadi dia tinggal di lampu-lampu yang bergelantungan di bawah arsh. Fatala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan. Maka Tuhan mereka, yaitu Allah,
mengunjungi mereka atau nyambangi mereka, melongok mereka. Faqala, maka Allah berfirman, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menghendaki sesuatu? Dan saya ulang, kalau Allah bertanya berarti Allah tidak tahu. Ini hanya bahasa administrasinya. Qalu, mereka menjawab, ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Apalagi ya Allah yang kami mau, sementara kami di surga sudah beristirahat dengan sesuka hati kami. Apalagi nikmat surga udah luar biasa ya Allah, udah cukup ini, kira-kira gitu lah. Fa fa'ala dzalika bihim salasa marrat, dan Allah mengulangi melongok mereka dan menanyai mereka itu sampai 3 kali. Ditanya sampai 3 kali. Falamma ra'au annahum la yutraku min ayyusalu, maka ketika mereka para syuhada itu menyaksikan bahwa mereka tidak akan ditinggal hingga mereka minta, qalu, maka mereka mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, nuridu, aku ingin, anturadda arwahana, agar engkau mengembalikan ruh-ruh kami, fi ajsadina, dalam jasad-jasad kami, hatta nuqtala, hingga kami terbunuh, fi sabilika, di jalanmu, marratan, sekali lagi, ukhra, fi sabilika marratan ukhra, di sekali lagi, jadi terbunuh jalanmu sekali lagi. Falamma ra'a, maka ketika Allah memperhatikan, alaisa lahum hajatan turiku, ketika Allah menyaksikan, dan Allah pasti Maha tahu ya, bahwa mereka tidak lagi butuh apapun, maka akhirnya mereka ditinggalkan, tidak ditanyai lagi. Ini hadisnya riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Seingat saya, kalau saya baca di Sababun Nuzul ya, ayat ini berkaitan dengan syuhada Uhud. Jadi keadaan syuhada Uhud ini baru syuhada Uhud ya, belum syuhada Badar. Karena syuhada Badar itu kedudukan syahidnya lebih top. Dua-duanya top. Cuman kalau syuhada Badar itu lebih top lagi. Karena kalau untuk syuhada Uhud itu masih berlaku ketentuan illat dain, kecuali yang punya hutang yang tidak dijamin masuk surga langsung. Tapi kalau syuhada Badar enggak ada kata-kata illat dain, enggak ada. Mereka dijamin semuanya, bahkan yang masih hidup pun, yang pernah ikut perang Badar itu, andaikan mereka berbuat apa saja tetap masuk surga langsung. Itu untuk orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Walaupun tentunya seluruh yang ikut perang Badar orang soleh semua, masya Allah, orang soleh, orang top semua itu. Nah, diceritakan dalam ayat ini tentang keadaan orang-orang yang mati syahid, yang kalau bahasa Al-Quran itu kita tidak boleh menyebut mereka mati sebenarnya, tapi kita katakan syahid. Makanya di daerah-daerah jihad itu kalau ada yang meninggal itu tidak dikatakan telah wafat, telah syahid di jalan Allah, telah syahid di jalan Allah, telah syahid di jalan Allah gitu. Jadi itu istilahnya itu. Ya, itu istilah yang sesuai dengan maunya Al-Quran. Jadi bukan telah wafat, tapi telah syahid di jalan Allah. Nah, ketika para ulama membahas ayat ini tentang keadaan mereka yang mendapatkan fasilitas yang luar biasa itu, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirahnya itu mengatakan begini: untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid seperti ini, itu kita nggak harus perang gitu. Saya ulang ya, ini Imam Al-Qurtubi yang mengatakan kitab At-Tadhkirah pas menafsirkan ayat ini. Untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid seperti ini, itu kita nggak harus perang. Dan dalam Islam nggak boleh minta perang juga. Nggak boleh kita, wah nggak asik, nggak ada perang ini, nggak boleh. Harus tetap minta kebaikan. Namun kita bisa, kata Imam Al-Qurtubi, mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid ini bisa. Beliau berdalil kepada hadis Sahih Muslim
di mana Nabi bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya kita kalau minta kepada Allah itu jangan hanya minta husnul khotimah. Itu bagus, teruskan, tidak apa-apa. Cuman jangan hanya minta husnul khotimah, kalau bisa tambahkan syahid di jalanmu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalanmu ya Allah. Itu minta kepada Allah. Karena dengan itu insya Allah kita akan diberikan kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun kita mati di atas ranjang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, libatkan diri kita dalam perjuangan-perjuangan di jalan Allah. Libatkan. Baik perjuangan yang secara langsung kalau ada perang fisik misalnya, atau perjuangan dalam pengertian perjuangan di negara kita dalam konteks dakwah misalnya. Kalau yang secara fisik karena kita tidak mungkin berangkat ke medan perang karena kita bukan orang yang mungkin punya kompetensi untuk itu saat ini, dan kalau kita kesana malah ngerepoti misalnya, ya paling nggak ada bantuan doa satu. Kalau yang nggak punya harta, yang punya harta bantu dengan harta, atau dibantu dengan loyalitas sebisa mungkin kita boikot apa yang bisa kita boikot untuk tidak kita belilah misalnya. Itu kan bentuk dukungan perjuangan di jalan Allah. Nah, sehatinya kita dengan mereka yang sedang berjuang di jalan Allah itu, harapannya semoga kita masuk dalam golongan mereka gitu loh. Dalam golongan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Sehingga kalau kita mati, mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang sedang berjuang itu gitu. Karena kita ada loyalitas terhadap mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Nah, bisa dimengerti ya? Atau dalam konteks kekitaan di Indonesia ini, misalnya kita memakmurkan masjid, jadi pengurus masjid majelis taklim, penggiat dakwah, guru TPQ atau apapun lah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memperjuangkan tegaknya kalimat Allah, itulah yang fisabilillah. Karena kriteria fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang litakuna kalimatullah yal ulia, agar kalimat Allah tegak, itu namanya fisabilillah. Jadi kalau ada orang berjuang tujuannya adalah agar kalimat Allah tegak, walaupun Allah nggak butuh kita untuk menegakkan kalimatnya. Justru kalau kita sekarang bermanfaat jadi pengurus masjid itu, atau kita berdakwah itu karena Allah masih mau pakai kita, bukan jangan GR kita yang bermanfaat, bukan. Kita ini bisa bermanfaat karena diizinkan oleh Allah bermanfaat. Jadi jangan ujub juga. Tapi bersyukurlah pada Allah kita masih dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi agama ini. Dan karenanya kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, bukan ujub tapi bersyukur, alhamdulillah, masya Allah. Kita masih dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi agama ini. Nah, harapannya kalau kita mati dalam keadaan sedang ada keterlibatan dalam diri kita untuk berjuang di jalan Allah, entah jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau donaturnya, atau jamaah aktifnya misalnya, maka insya Allah dan semoga ya ketika kita wafat nanti kita dikatakan sebagai orang yang wafat di jalan Allah fisabilillah, yang insya Allah dan semoga berhak mendapatkan fasilitas ini. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi itu kurang lebih begitulah berkaitan dengan ayat ini. Jadi dihibur juga kita tidak harus perang, tapi bisa mendapatkan bagian dari ayat ini dengan catatan tadi itu kita mau ada keterlibatan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, setelah hijrah ke Madinah itu Nabi berpidato kepada para sahabat, la hijrata ba'dal yaum. Setelah ini enggak ada hijrah lagi kata Nabi. Walakin niyatun wa jihadun kata Nabi. Yang ada adalah niat dan jihad kata Nabi. Itu para ulama menjelaskan bagaimana coba. Kalau ada seorang muslim tentunya, kok di hatinya tidak pernah ada niat berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, nggak ada niat, dan tidak mau berjuang sudah nggak mau berjuang di jalan Allah, nggak ada niat pula, itu kalau mati, kata para ulama, itu bisa mati di antara jalan-jalan kemunafikan.
cabang-cabang kemunafikan. Jadi mati di antara salah satu cabang-cabang kemunafikan. Karena satu-satunya orang yang nggak mau jihad itu ya orang munafik gitu. Nah, makanya dalam hati kita itu harus ada niat. Kalau memang kita belum terlibat, niat untuk berjuang di jalan Allah. Ya tadi dalam konteks kekitaan kita jangan minta perang, nggak usah. Tapi paling tidak ada keterlibatan kita dalam mendukung perjuangan kaum muslimin. Atau kita di sini berjuang menegakkan kalimat Allah. Sehingga dalam kitab At-Tazkirah itu ada ungkapan yang mengatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Jadi kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Jadi tidak harus ke medan perang, tapi mati di atas ranjang pun bisa dinyatakan sebagai orang yang syahid di jalan Allah. Makanya maaf, saya sering sampaikan di banyak tempat istilah begini. Ada beberapa orang karena merasa sudah tua, di sini nggak ada ya tempat lain, saya cerita tempat lain. Karena sudah tua, diajak aktif di masjid, di musola itu tidak mau. Alasannya, saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya mau istirahat gitu. Saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya mau istirahat. Itu saya sering nyotok gini. Itu mau mati kok malah istirahat, gimana sih? Mau mati kok malah istirahat. Jangan mau mati kok malah istirahat. Justru karena kita merasa sudah tua, semakin dekat dengan kematian, harus semakin bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Justru kalau tahu mau mati jangan istirahat itu. Karena dunia ini medan juang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini hidup dan mati ini untuk menguji kita apakah kita akan semakin lebih baik atau tidak dalam amalan kita itu. Jadi kalau kita mau istirahat di medan juang itu kesalahan kita itu. Jadi kesalahan kita justru adalah ingin beristirahat di medan juang. Jadi hapus itu niat beristirahat di hari tua. Istirahat nanti di surga, gitu loh. Istirahat nanti apa? Di surga. Capek Ustaz. Memang dunia tempatnya capek memang. Kalau ngomong dunia capek, iya memang dunia tempatnya capek memang. Pilihannya kan cuma dua, mau capek di dunia apa capek di akhirat, itu aja. Monggo dipilih, mau capek di dunia apa capek di akhirat. Monggo dipilih saja. Insya Allah ya, insya Allah kalau kita udah capek karena berbuat baik, beribadah dengan baik dan benar di dunia ini, beribadah dengan baik dan benar di dunia ini, berbuat baik dan baik dan benar di dunia ini, sampai capek, asal dengan baik dan benar ya, insya Allah nanti di akhirat kita nggak capek lagi, insya Allah. Tapi kalau di dunia kita sudah banyak beristirahat, alias bermalas-malasan maksudnya, bukan tidak boleh istirahat ya, bukan tidak boleh istirahat. Istirahat tetap diperkenankan dalam Islam, karena kita nggak boleh takalluf. Tidak boleh membebani diri di luar kemampuan. Ada masa di mana tubuh ini punya hak yang harus istirahatkan. Nah, cuman maksudnya banyak istirahatnya berarti apa? Bermalas-malasan maksudnya gitu. Bermalas-malasan. Kalau kita udah banyak beristirahat di dunia ini, alias bermalas-malasan, jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Karena di dunia sudah banyak beristirahat. Jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Makanya kalau setan menggoda kita capek, pilihannya mau capek di dunia atau capek di akhirat, nah gitu aja. Mau istirahat, oke istirahat secukupnya. Jangan kalau di dunia kan, di dunia itu rumusnya istirahat itu secukupnya, bukan sepuasnya. Jadi secukupnya bukan sepuasnya. Kalau setan menggoda kita untuk sepuasnya, kita katakan tadi itu mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat, nah, gitu aja. Hanya kita aja. Nonton ini yang ngomong juga masih belajar, sama kita semua belajar ini, saling mengingatkan ini. Semoga Allah kuatkan kita dalam ketaatannya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu dalam kekuatan dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang mohon maaf fakta ya, tidak semua orang kan mungkin saat ini belum berkesempatan lah, punya kesempatan untuk
berjuang secara maksimal di jalan Allah. Paling enggak pasang niat. Saya harus punya niat untuk berjuang di jalan Allah. Jangan sampai tidak ada niat. Harus ada niat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu kiai saya itu bilang, santri itu semua harus berjuang. Berjuang mendekatkan kalimat Allah maksudnya, berjuang fisabilillah maksudnya. Nah, kalau santri tidak mau berjuang, itu maksiat kepada Allah. Nah, itu kata beliau itu. Semua harus mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain, pada akhirnya Allah menawarkan kepada mereka ridhonya. Jadi fasilitas surga yang luar biasa untuk para syuhada itu, Allah dalam riwayat yang lain menyatakan ada. Memang ada ya Allah yang lebih baik daripada surga yang Anda tawarkan ini. Kata Allah ada, yaitu ridhoku, kata Allah. Nah, ridho Allah itu yang menjadikan seseorang itu mendapat nikmat. Ridho itu, ridho Allah itu nikmat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan apa tadi? Dibandingkan dengan sekedar surga tadi itu. Nah, surga itu rahmat Allah. Surga itu di akhirat rahmat Allah itu surga. Nah, sementara yang lebih dari sekedar yang dinikmati oleh para syuhada Uhud saat itu adalah yang lebih dari itu adalah ridho Allah. Itu dalam riwayat yang lain. Yang kedua, tadi dikatakan mereka andaikan diizinkan mau balik lagi ke dunia, mati lagi di jalan Allah. Balik ke dunia, mati lagi di jalan Allah. Itu menunjukkan betapa mati syahid itu adalah mati yang indah. Jadi mati syahid itu adalah mati yang indah. Mati syahid di jalan Allah ya, itu adalah mati yang indah. Andaikan diizinkan mau balik lagi, terbunuh lagi, mati lagi di jalan Allah. Kalau diizinkan mau balik lagi, mati lagi. Itu sangat indahnya orang yang mati di jalan Allah. Kita nggak usah ngomong syahid di jalan Allah. Kita ngomong mati husnul khotimah pada umumnya saja. Itu falaula idza balaghatil hulqum. Ketika nyawa sampai di kerongkongan itu kan, wa antum hina idzin tanzur. Itu dalam hadis Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah di Sahih. Ada semacam periwayatannya dari Imam Al-Qurtubi. Itu yang dilihat apa coba? Surga. Melihat surga. Itu sudah menyenangkan sekali. Itu roh itu dengan senang hati mau keluar itu. Dalam kitab At-Tadhkir dikutip riwayat, tapi riwayatnya lemah ya. Tapi saya sampaikan aja kami ini, tapi ini lemah riwayatnya. Andaikan pun lemah, maknanya bisa sahih. Kenapa? Karena andaikan suruh pilih, ini dalam riwayat itu disuruh milih, mau lanjut ke surga itu atau balik ke dunia lagi. Kata yang mau mati itu, lanjutlah. Balik ke dunia sumpek, lanjut aja. Jadi nggak mau balik ke dunia, pilih lanjut aja. Itu seperti itu. Andaikan pun itu, anggap itu bukan hadis, andaikan ditawarkan itu pasti pilihannya tetap lanjut itu. Surga lebih nikmat kan nggak tinggi. Nah, saya teringat Maulana Yusuf rahimahullah. Beliau penulis kitab Hayatus Sahabah. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah. Beliau itu saat ceramah begini, saat bayan ceramah, tiba-tiba muntah darah, muntah darah. Oleh jamaahnya itu dibawa pergi ke rumah sakit. Kata Syekh Maulana Yusuf itu, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa ke rumah sakit Syekh? Kata beliau, enggak usah. Saya tadi tengah-tengah ceramah itu Allah tampakkan kepada saya pahala terkecil dari dakwah ini. Allah tampakkan pahala terkecil dari dakwah ini, dan saya senang sampai jebol jantung saya, kata beliau. Udah nggak usah, saya mau mati, kata beliau. Nggak usah, saya mau mati, kata beliau. Dan betul tak lama beliau wafat. Itu saking senangnya melihat surga sampai jebol jantungnya. Makanya nikmat, kenapa pahala Allah sembunyikan? Kata para ulama, kalau Allah tampakkan belum tentu kita kuat menahan kegembiraan itu. Karena fisik kita ini ringkih, Pak. Terlalu bahagia bisa mati, terlalu sedih juga bisa mati, Pak. Saya masih kecil saat itu, ada di kampung saya itu orang dapat hadiah dari BRI, Pak. Hadiahnya lumayan gede itu. Saking senengnya mati, Pak. Saking senengnya itu sampai mati.
Saking senengnya itu. Ya kan? Saya ingat juga begitu, Pak Habibie pasti wawancara oleh King Andy itu. Pak Habibie, kenapa Anda kok tidak mengunjungi Pak Harto saat sakit? Kata Pak Habibie, saya dilarang oleh dokter. Kenapa? Karena takut Pak Harto terlalu bahagia. Karena kalau Pak Harto bahagia takut mati, kata dokter. Jadi orang itu kalau terlalu bahagia bisa mati, Pak. Makanya Allah sembunyikan kebaikan-kebaikan itu di antara hikmahnya itu. Karena kalau ditampakkan tidak kuat kita, Pak, tidak kuat. Jadi nikmat surga Allah tampakkan tidak kuat kita, saking senangnya itu. Nah demikian juga dosa disembunyikan karena orang kalau terlalu menderita itu juga bisa mati. Zaman menterinya Pak Tarmizi Tahir dulu itu ada orang kampung kecamatan ya, bukan kampung kecamatan saya itu suami istri sudah mau berangkat haji tahun itu, Pak. Nah tahun itu dia kena daftar waiting list. Awal-awal adanya waiting list di zaman Pak Tarmizi Tahir itu nggak jadi berangkat, Pak. Orang kampung kan kalau mau berangkat haji kan sekecamatan tahu semua bahwa ada walimatus safar itu. Terus kadang kuncoro kati berangkat haji gak sido, Pak. Seingat saya ya suaminya yang meninggal itu, saking shocknya, kaget itu. Itu suaminya yang meninggal itu, saking kagetnya. Seingat saya suaminya yang meninggal, saking kagetnya karena harusnya berangkat gak jadi berangkat, kena daftar waiting list itu. Qadarullah itu ya. Terlalu kaget, sedih ya mati orang itu, tidak kuat. Makanya bersyukurlah pada Allah kita disembunyikan kebaikan itu untuk saat ini, untuk diberikan nanti semuanya cash di akhirat. Semoga kita termasuk min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin. Baik, monggo silakan yang mau tanya, protes. Oke, Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja? Pertama ya niat itu sendiri, dan niat itu akan muncul kalau kita tahu keutamaan berjuang di jalan Allah. Jadi Bapak ya harus banyak belajar juga berarti kan. Jadi kalau Bapak tahu keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah, maka di situ Bapak akan muncul niat untuk mau berjuang di jalan Allah. Kalau saya muncul niat, insya Allah akan tergerak untuk terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Begitu Pak yang saya tahu. Nah, orang kalau sudah menikmati perjuangan di jalan Allah, Pak, itu insya Allah ya, yang ada itu lelahnya pun dia nikmati. Lelahnya pun dia nikmati. Banyak pejuang-pejuang kita yang mukhlis ya, yang ikhlas itu yang sudah tidak mengkalkulasi materi sudah. Bahkan mereka rela berkorban dengan waktu dan hartanya, pikirannya, tenaganya, ilmunya untuk semuanya di jalan Allah, dia kerahkan semuanya di jalan Allah itu. Itu seperti itu. Saya kira itu Allah a'lam. Harus banyak belajar. Dengan banyak belajar tentang keutamaan berjuang jalan Allah itu nanti kita akan punya niat tergerak. Nah, kalau punya niat insyaallah kita akan bergerak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus daki-daki, kita mulai dari yang bisa kita lakukan aja. Dekat rumah kita ada masjid, udah nempel situ dulu. Ada musola, nempel di musola. Ada majelis, nempel di majelis taklim yang ada. Enggak harus jadi pengurusnya, dasar nuntut jadi pengurusnya langsung. Jadi jamaah aktif dulu aja. Atau jadi donatur kecil-kecilan dulu aja semampu kita. Enggak harus langsung ambil posisi, enggak harus. Yang penting kita mau aktif berjuang aja. Merelakan sebagian waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk berjuang di jalan Allah. Itu caranya. Jadi jangan berpikiran begitu punya semangat juang langsung minta posisi, enggak, jangan gitu. Pokoknya berjuang saja. Berjuang nanti mengalir dengan izin Allah, kita akan diarahkan. Karena rumusnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, kalau kita mau berjuang di jalan Allah, nanti Allah akan antarkan kita ke jalan-jalan yang buat kita sampai kepada keridhaan Allah nanti. Ada aja jalannya dengan izin Allah, ada aja jalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Matur Pak nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Nggih. Kalau kita beramal melalui medsos, kita lihat yang dewasa. Nggih. Misalnya kita istilahnya berhadapan langsung dengan penguasa gitu ya, demo di antaranya dia Iya. karena di medsos saja gitu banyak. Nah tapi kan itu kan macam-macam orang ibunya banyak. Tapi maksud kita beramal akhirnya berantem sendiri seolah-olah Ya. gitu di sana. Udahlah kita berhappy aja lah di medsos gitu kan. Niatannya kan kita tidak garang gitu kan. Sebaiknya seperti apa sebenarnya kalau menghadapi orang. Ya. Baik. Maksudnya gini, amal itu bertujuan untuk supaya sampai pada zin gitu loh. Apa yang ini supaya sampai seperti itu teman-teman kita. Baik. Responnya. Baik. Pertama yang dijaga itu niat ya. Niat kalau di media sosial itu nggak hanya di media sosial, dimanapun ya. Pertama yang kita jaga niat. Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, ketika seseorang hendak menasehati, itu yang pertama yang dijaga itu niat dulu. Niatnya apa ini? Untuk menyampaikan kebenaran, untuk menasehati, untuk memperbaiki gitu. Sehingga kalau niatnya sudah baik, karena niatnya baik ya, maka pilihan katanya pun insya Allah juga baik, gitu loh Pak. Jadi tidak hanya menggebu-gebu, tapi ya dia akan gunakan pilihan kata yang baik. Nah kalau pilihan katanya yang baik sudah disiapkan, maka dipikirkan juga bagaimana cara menyampaikannya dengan cara yang baik. Jadi orang itu kalau niatnya baik, dia akan berusaha memilih kata-kata yang baik dan akan berpikir bagaimana cara menyampaikan dengan cara yang baik. Sehingga berlaku teori hifdzul lisannya Imam Nawawi, Pak. Kalau kata Imam Nawawi itu, karena tulisan itu bagian dari lisan ya, gitu. Kalau kata beliau gini, kalau kita yakin apa yang akan kita sampaikan ini baik dan benar, kata beliau sampaikan, kata beliau. Dengan segala resikonya, Pak. Ya, karena kan kita tahu Luqman ketika menasihati putranya saat pada bagian nahi mungkarnya itu kan beliau mengatakan wasbir ala ma asaba. Tapi sebelumnya wa'mur bil ma'ruf dulu, tapi ada wanha 'anil munkar itu ada dinasihatkan wasbir ala ma asaba. Ya sudah, resikonya kamu harus sabar menerima konsekuensi dari nahi mungkar itu. Jadi dakwah itu bukan tidak ada resiko, Pak, tapi ada resiko. Tapi ingat tadi tata niat harus ikhlas karena Allah ingin memperbaiki saudara kita. Jadi ini saudara saya, ini saudara kita, ini saya mau dia selamat, maka saya mau gunakan pilihan kata yang baik. Terus bagaimana cara menyampaikannya yang baik? Kalau kita udah yakin ini baik dan benar, sampaikan. Kalau ragu, tahan, kata Imam Nawawi. Kalau ragu, tahan. Kalau yakin itu buruk, stop, jangan sampaikan. Itu satu dulu, Pak ya. Nah kemudian yang kedua, saya sering bilang ke jamaah gini, kalau kita hendak nge-share sesuatu yang masih jadi perdebatan, khilafiyah lah gitu ya. Nah, itu dipikir-pikir ulang deh, kalau kita tidak cukup menguasai masalah itu, sebaiknya jangan posting yang begitu-begitu. Nah, ini khilafiyah yang mu'tabarah ya, yang masing-masing punya dalil lah istilahnya gitu. Itu udahlah, jangan, kalau kita tidak cukup menguasai masalah itu, daripada ntar kita berantem itu. Nah, karena kita tidak menguasai, kecuali kalau Anda menguasai dalilnya, Anda bisa menyampaikan dan bisa berlapang dada menerima perbedaan-perbedaan itu dengan menjawab dengan baik. Monggo silakan kalau bisa menguasai itu. Kalau saya secara pribadi memang berusaha menghindari yang begitu. Berusaha, kenapa? Capek ngetik saya itu. Capek ngetiknya itu. Kalau ketemu langsung ngobrol enak, tapi kalau di medsos itu capek ngetiknya saya itu. Makanya saya malas ngetik. Makanya saya jarang posting yang sifatnya khilafiyah, yang mu'tabaroh itu saya jarang posting itu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ya capek ngetiknya aja kalau saya posting itu, daripada bikin ribut juga. Kadang ada beberapa jamaah itu yang memasukkan saya di dalam grup itu. Ketika ada jamaah yang posting apa gitu kan, orang mulai rame itu. Saya posting tandingannya. Bukan apa-apa, saya cuma mau bilang aja bahwa apa yang dia katakan ini ada pendapat yang berbeda, tapi yang juga ada dasarnya juga gitu. Untuk ngimbangi aja supaya mereka adem gitu. Betul Pak, memang kadang bikin panas itu kadang. Makanya
Bapak pastikan saja bahwa Bapak kalau memang mau posting sesuatu yang sifatnya khilafiyah mu'tabaroh itu, ya Bapak harus punya penguasaan atas materi itu. Kalau tidak, mending ditahan aja lah. Saya kira itu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Nggih Pak, monggo Pak. Ya, sedikit menambahkan apa Nggih, yang nggih. disampaikan. Nggih. Saya hari ini memang gejala di grup medsos yang ada di WA lah saya bilang ya. Nggih. Karena apa? Karena kalau saya lihat pandangan terhadap politik umat secara keseluruhan itu masih mentah-mentah Ustaz. Jadi karena kalau kita nggak usah politik kotor segala macam, sehingga di dalam grup itu awal-awal bubar, kalau memang ada yang orang semangat men-share hal-hal yang misalnya katakan yang berbau kritik, berbau demo atau dengan verbal gitu. Jadi grup yang saya punya grup yang aman itu kalau pagi-pagi ngirim kurban. Selamat, semoga hari ini gitu. hari Jumat. Tapi kalau begitu mulai ada yang masuk itu, nanti banyak yang menentang. Ya, Jadi kalau saya ya. jadi dari cara pandang. Ya, baik. Berarti gini, kayak di grup saya aja. Jadi di beberapa grup saya itu adminnya membuat kebijakan. Jadi tidak boleh posting apa misalnya, dibuat aturan dari awal aja, Pak. Sehingga kalau ada posting yang bersifat yang narasinya itu provokatif apa itu nanti yang melanggar aturan admin lah. Nah, itu nanti di-kick. Iya, dikeluarkan. Jadi dibuat aturan aja, Pak. Jadi kalau misalnya di antara bapak-bapak ada yang seneng update masalah politik terkini, silakan aja bikin grup sendiri. Ya, kalau di grup saya itu kalau ada mulai ada posting politik, tolong jangan di sini bicara politik, di grup sebelah saja, jangan di sini. Ini khusus masjid gitu, ada yang begitu. Ya sudah begitu. Saya kira gitu aja Pak. Wallahu a'lam bishawab. Islam itu nggak anti politik ya. Jadi karena politik itu bagian dari syumuliyatul Islam ya. Cakupan ajaran Islam itu diantaranya siasa politik. Kita tidak boleh anti politik. Bahwa ada yang pakai politik praktis atau tidak itu persoalan lain. Tapi kita harus mengerti politik sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.